Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Untuk selanjutnya kita baca doa dulu sebelum memulai pelajaran. Diharapkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan kepada ketua kelas. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memulai pelajaran dengan membaca doa. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa tadi, apa ilmu yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat kepada kita semua. Amin. 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 Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran saya absen dulu. Bagaimana untuk kelas 10 ini masuk semua? Ada yang tidak masuk? Siapa? Terus Oh begitu. Kenapa Asrof sakit? Yang perempuan bagaimana? Masuk semua? Alhamdulillah. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, kita membacakan lagu kebangsaan Indonesia dulu secara bersama. Dipersilahkan kepada yang bertugas untuk maju ke depan. Bahwa kita sebagai bangsa Indonesia dengan cara membacakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, materi yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang pengurusan jenazah terkait dengan memandikan, kemudian tentang yang mana dalam memandikan jenazah ini nanti ada sub-subnya. Yang pertama ada pihak yang paling utama memandikan jenazah, kemudian ada syarat-syaratnya, kemudian sunnah-sunnahnya, ada rukun, kemudian tata cara sholat jenazah, sunnah menguburkan jenazah dan tata cara menguburkan jenazah. Nah ini yang akan kita pelajari nanti. Saya harapkan dengan adanya peta konsep ini kalian bisa memahami mulai dari menyolatkan sampai kepada isi-isinya ini. Kemudian sebelum kita melangkah lebih jauh untuk masuk ke materi inti yang kita pelajari, yaitu tentang pengurusan jenazah, di sini Bapak ingin bertanya dulu. Kemarin kita sudah menyelesaikan di pertemuan sebelumnya tentang memandikan dan menyolatkan. Masih ingat memandikan jenazah itu caranya bagaimana? Salah satu caranya adalah menyiram air dari atas sampai ke bawah. Apalagi kemarin memiringkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian untuk mengafani jenazah bagaimana kemarin? 3 lapis, kemudian jika perempuan menggunakan 5 lapis. Nah, untuk menyempurnakan materi dalam pengurusan jenazah pada pagi hari ini, kita melanjutkan menggunakan langkah-langkahnya, yaitu langkah ketiga dan langkah yang keempat, yaitu dengan cara menyolatkan jenazah dan
menguburkan jenazah. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, kira-kira kalian apa pernah membaca atau kitab terkait tata cara menyolatkan jenazah? Saya Pak Pernah? pernah membaca di kitab Fathul Qorib. Oh, pernah membaca di Fathul Qorib. Yang lain? Ya, di mana pernah membaca apa? Di buku fikih terkait dengan materi pembelajaran di kelas. Kemudian ada satu pertanyaan lagi. Apakah kalian pernah menyolatkan jenazah baik laki-laki maupun perempuan? Yang laki-laki apa pernah? Coba saya tanya sekarang. Yang laki-laki apa pernah menyolatkan jenazah? Untuk ini pernah? Siapa? Tetangga. Ini siapa? Kakeknya. Berarti ini siapa? Saudara. Sepupu. Bapaknya. Kemudian pamannya. Alhamdulillah, berarti ini sudah kenal, sudah tahu tata cara menyolatkan jenazah. Untuk selanjutnya, hal yang penting yang perlu kalian perhatikan di sini ada tujuan pembelajaran, ada indikator pembelajaran. Di mana dalam indikator ini adalah harapannya nanti ketika selesai pembelajaran pada pagi hari ini, siswa-siswi atau anak-anak sekarang ini semuanya paham tentang cara pengurusan jenazah, mulai dari memandikan sampai mengapa ini. Bisa dimengerti? Masih semangat? Halo. Nah, kemudian selanjutnya, setelah Bapak menanyakan dan sudah mengetahui kemampuan kalian tentang pengurusan jenazah, Bapak harapkan kalian simak video ini, diamati seperti biasa. Nanti hasil dari video yang diamati ini didiskusikan, kemudian dipresentasikan ke depan. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Diharapkan video ini menjadi penguat pengetahuan serta pemahaman dalam mempraktikkan mensolatkan jenazah. Selamat menyaksikan. Mensolatkan jenazah. Solat jenazah sama dengan solat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempatnya, serta menghadap kiblat. Namun bedanya, sholat jenazah tidak ruku, sujud, azan, dan iqamah. Sholat jenazah dilakukan jika mayat sudah dimandikan dan dikafani. Untuk jenazah laki-laki, posisi imam sejajar dengan kepala jenazah. Sedangkan untuk jenazah perempuan, posisi imam sejajar di tengah jenazah. Halo. Masih semangat? Apa yang kalian peroleh dari hasil menyimak video tadi? Kartu ini apa? Apa yang diperoleh? Salat jenazah tidak ada ruku. Kalau bantu ini apa? Ada 4 takbir. Alhamdulillah, ternyata dari video yang Bapak sajikan ternyata banyak yang didapat dan banyak yang diperoleh dari keseluruhannya. Dibuka berarti dari hasil video yang disimak kita banyak ilmu yang diperoleh. Selanjutnya setelah itu nanti dibuktikan dengan cara mendiskusikan sesuai kelompoknya. Ini saya bagi ya pada pembelajaran hari ini. Kalau pembelajaran kemarin saya bagi 3 kelompok, untuk kali ini saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi setiap kelompok nanti mendiskusikan hasil dari menonton video yang Bapak sajikan tadi di layar. Ini kelompok 1, kelompok 2 ini ada 5 orang, kemudian kelompok 3 dan ini kelompok
Anak-anakku sekalian, waktu untuk mendiskusikan kerja kelompok sudah habis. Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusinya, mulai dari diskusi 1, kelompok 1, diskusi kelompok 2, diskusi kelompok 3, dan diskusi kelompok 4. Bapak urut sekarang ya. Untuk mempresentasikan, Bapak urut mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan, diwakili ketua dan wakilnya 2 orang cukup. Maju ke depan, di sini dipresentasikan. Yang paling utama untuk melaksanakan sholat jenazah adalah 1. Orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. 2. Ulama atau pemimpin terkemuka. Sudah cukup. Ini kelompok 1 sudah mempresentasikan bagaimana kelompok yang lain, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apa bisa dipaham dari apa yang dipresentasikan? Apa sudah cukup? Atau ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Kalau begitu dipersilakan kepada kelompok 1 untuk kembali ke tempatnya. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 1. Kita kasih semangat dulu, tepuk tangan. Kemudian selanjutnya dipersilahkan kepada kelompok 2. Kelompok 2 dipersilahkan untuk menampilkan hasil diskusinya untuk dipresentasikan. Yang lain seperti biasa menyimak dan menanggapi dan atau menanyakan. Dipersilahkan. Ini yang menampilkan kelompok 2 adalah Solihah dan dibantu oleh teman kelompoknya yaitu Naila dari kelas 10 MA. Dipersilahkan. Diperbolehkan mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus berpisah-pisah. 2. Pemilik tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Cukup. Dari kelompok 2 sudah mempresentasikan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Bisa dipaham? Bisa. Bisa dipahamkan. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan ketua dan wakilnya. Ini adalah kelompok 3 dari materi pengurusan jenazah dan ini merupakan ketua kelas dari kelas 10 MA Nurul Ulum. Dipersilakan. Cara sholat jenazah. 1. Berniat dilamati. Sholat jenazah adapun contohnya sebagai berikut. Kecuali anggaran dan Alhamdulillah ini kelompok 3 sudah mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya. Kira-kira sudah cukup? Apa ada yang dipertanyakan? Oh, silakan. Ini ada yang mempertanyakan untuk kelompok 3. Kalau laki-laki tidak ada seperti apa? Ini melihat dari dompetnya. Kalau laki-laki dompetnya Bu, kalau perempuan ke. Kita kasih tepuk tangan untuk. Terima kasih. Dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Yang terakhir, presentasi yang terakhir dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan. Urutan dan tanggapannya jenazah yang akan diletakkan di dalam kubur, jenazah dimasukkan ke dalam jenazah diletakkan di dalam posisi diri. Ini kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dengan jelas dan tegas. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kita kembali ke tempat untuk kelompok 3. Alhamdulillah ini mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan ternyata memang sangat sesuai dengan apa yang ditampilkan dari video. Berarti Bapak mengambil kesimpulan
dari hasil diskusinya ini lebih meningkat dari materi atau dari pertemuan sebelumnya. Bapak ucapkan terima kasih dan sangat bangga kepada anak-anak kita. Namun sebelum itu kita perlu menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok 1, 2, 3, dan 4, yang mana hasil kesimpulan dari kelompok 1 adalah Yang paling utama untuk melaksanakan sholat jenazah adalah orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. jadi yang dapat kita simpulkan dalam menyolatkan jenazah itu adalah orang yang menyolatkan tidak fasik dan bukan ahli bid'ah. Nah, kemudian dari kelompok 2 Menegakkan, mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman antara jenazah. Nah, jadi kesimpulan dari kelompok 2 terkait dengan sunnah-sunnah mengubur jenazah dalam membawa jenazah untuk disegerakan tapi tidak tergesa-gesa. Kemudian yang dapat saya simpulkan dari kelompok 3 terkait menyolatkan jenazah adalah pertama harus niat, kemudian tata cara bacaan-bacanya di sini ada 4 takbir, kemudian cara doa, perbedaan doanya, kalau laki-laki menggunakan domirku, kalau perempuan menggunakan domir seperti Allahumma firlahu jika laki-laki dan Allahumma firlahu jika perempuan. Berikut kesimpulan yang terakhir dari kelompok 4. Dimasukkan ke liang lahat, dihadapkan ke kiblat, kemudian ikat yang ada di wajah dan ikat yang ada di kaki dibuka agar supaya langsung berhadapan atau bertemu dengan tanah. Anak-anakku sekalian, itulah kesimpulan dan hasil dari materi yang kita pelajari pada pagi menjelang siang ini. Kemudian sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya dulu. Kira-kira pembelajaran yang sekarang ini menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah kalau begitu. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan membacaan surat Al-Asr di bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, jangan lupa materinya tetap dipelajari, dibuka, karena untuk pertemuan yang akan datang insya Allah akan membahas tentang zakat. Kami akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.